Jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudari berada pada saat ini di rumah masing-masing, kita bersyukur untuk hari ini, hari Minggu tanggal 22 Maret 2020, kita mengadakan kebaktian online dan saya akan menyampaikan firman untuk hari ini. Dan kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan berdoa dulu. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih, kami bersyukur hari ini walaupun kami mungkin tidak bertemu satu dengan yang lain, tapi kami bisa saling menguatkan. Ketika kami kebaktian di rumah kami masing-masing, kami percaya Tuhan juga menolong kami semua dan menyertai kami semua sehingga kami dapat melaksanakan kebaktian ini dengan baik dan penuh rasa syukur kepada Tuhan, dan kami akan merenungkan firman-Mu. Kami percaya Tuhan menolong, menyertai dan memberkati sehingga firman ini menguatkan kami semua. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari 3 Yohanes pasal yang pertama ayat 1 sampai ayat yang keempat. Surat 3 Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Saya akan membacakan untuk kita semua. Dari penatua kepada Gayus yang kekasih, yang kukasihi dalam kebenaran. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Sebab aku sangat bersukacita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran, sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada hari ini kita merenungkan firman Tuhan dengan tema kesehatan itu penting. Jadi kita, siapapun kita, baik orang percaya maupun bukan orang percaya, kita bisa ditimpa dengan sakit penyakit. Kenapa muncul adanya sakit penyakit? Nah, sebenarnya sakit penyakit ini muncul sejak manusia jatuh ke dalam dosa. Memang pada saat itu manusia tidak langsung sakit. Bahkan kita lihat kalau di Perjanjian Lama, tokoh-tokoh Alkitab mempunyai kehidupan yang panjang sampai ratusan tahun, ada yang sampai 900 tahun, baru kemudian mereka meninggal. Belum ada banyak ditemukan tentang sakit penyakit pada saat itu. Mereka bisa hidup sehat dan umur panjang, karena kita tahu bahwa kehidupan pada saat itu masih sangat alami daripada kita pada saat ini. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, lalu kemudian semakin tua dunia ini, bumi ini, semakin banyak kerusakan yang terjadi, maka semakin banyak juga penyakit yang ada di dunia ini. Nah, semakin banyak penyakit, tapi juga semakin banyak obat juga yang muncul, tapi juga makin banyak dan ganas penyakit yang lain, sampai muncul seperti ada wabah atau juga disebut dengan pandemi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, melihat hal ini maka hidup sehat itu penting. Karena dengan kesehatan maka kita bisa melayani Tuhan dan kita bisa mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Dan Tuhan mengingatkan itu di dalam Roma pasal 12 ayat yang pertama. Jadi ketika hidup kita sehat, maka ada banyak kesempatan untuk kita melayani Tuhan,
Ada banyak kesempatan untuk kita bekerja, ada banyak kesempatan untuk kita berkarya, ada banyak kesempatan kita bisa memberkati banyak orang dan juga menolong banyak orang. Nah, karena itulah semakin sehat kita, semakin kuat kita, maka semakin banyak kesempatan kita untuk melakukan banyak hal, terutama hal-hal yang positif. Tapi kita tahu bahwa saat ini tidak mudah untuk kita bisa hidup sehat, karena kehidupan sehat itu harus dijalani dengan pola makan yang sehat, dijalani dengan pola olahraga yang sehat dan teratur. Tapi kita lihat bahwa semakin hari kehidupan kita semakin instan. Kita susah untuk melakukan olahraga. Kita mau olahraga di mana? Mungkin sekarang kita ada tempat-tempat olahraga, tetapi juga di tempat olahraga itu juga banyak polusinya. Kita mencari makanan-makanan yang sehat, tapi siapa yang bisa menjamin bahwa makanan-makanan yang kita makan itu sehat? Dan seringkali makanan itu juga menimbulkan banyak juga penyakit. Sehingga kita lihat makin banyak rumah sakit yang berdiri, makin banyak orang yang pengen menjadi dokter. Karena apa? Karena kesehatan itu penting dan kesehatan itu mahal. Nah, artinya bahwa meskipun kita mengaku bahwa kita ini orang beriman, tetapi kita juga bisa mendapatkan sakit penyakit itu. Nah, itulah dunia yang semakin hari semakin tidak menentu. Kita tidak bisa mengatakan bahwa seseorang yang beriman itu dia tidak akan pernah sakit. Kita lihat tokoh-tokoh Alkitab juga banyak, seperti Ayub misalnya. Dia bukan seorang tokoh yang sembarangan, tapi dia juga mengalami kesakitan. Seperti Paulus misalnya, dia juga bukan tokoh yang sembarangan, tetapi dia juga punya duri dalam daging. Kalau di dalam bahasa Indonesia sehari-hari, ada yang menyakitkan tubuhnya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, karena itulah penting buat kita untuk menjaga kesehatan kita walaupun tidak mudah untuk melakukan itu. Demikian juga pada saat ini kita tahu bahwa semakin maju kesehatan kita, ada dokter, ada pakar kesehatan, pakar gizi yang juga menolong kita untuk hidup lebih baik dan lebih sehat. Di dalam Alkitab ada seseorang yang bernama Lukas. Dia adalah salah satu yang menulis Injil dan dia profesinya adalah sebagai tabib dan sebagai dokter. Artinya apa? Kita bukan tidak percaya mujizat. Mujizat masih ada sampai pada saat ini. Kita tahu ketika kita sakit, kita berdoa, kita minta pertolongan kepada Tuhan dan Tuhan menolong kita. Tetapi kita lihat, walaupun mujizat Tuhan ada, tetapi bagaimana dengan perbandingannya? Rumah sakit juga semakin banyak. Artinya apa? Tuhan sebenarnya memberikan hikmat kepada manusia untuk menjaga tubuhnya, untuk mengolah dunia ini supaya kita tetap sehat dan kita tetap kuat. Karena itulah kesehatan itu penting buat kita. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita tetap berdoa kepada Tuhan. Kalau kita mengalami penderitaan, kita tetap berdoa kepada Tuhan. Tetapi juga ada langkah yang harus kita lakukan. Bukan berarti kalau kita sakit lalu kemudian kita pergi ke dokter, lalu kemudian kita berkata orang itu tidak beriman. Atau karena kita sakit parah, lalu disuruh untuk ke dokter, lalu bilang, wah nggak usah ke dokter, kayak iman saya nggak kuat. Nanti kita bisa lebih jelas sebenarnya untuk belajar sebenarnya iman itu apa. Nah, saya pernah mengingatkan bahwa ada beberapa iman, contoh iman, jenis iman. Ada iman yang hanya sementara, tetapi ada iman yang menyelamatkan. Nah, yang terpenting bukan iman sementara,
tapi yang terpenting adalah iman percaya kita kepada Tuhan yang sungguh-sungguh, sehingga iman itu yang menyelamatkan kita, kepercayaan itu yang membuat kita bisa bersama-sama dengan Tuhan. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Yohanes dalam suratnya yang ketiga, kalau kita baca tadi, dia berdoa kepada Tuhan untuk Gayus, supaya di situ dikatakan supaya Gayus itu baik dan sehat dalam segala sesuatu. Jadi kalau saya baca di ayat yang kedua, saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Pepatah yang terkenal mengatakan, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat atau jiwa yang kuat. Apakah itu benar? Kalau kita lihat, kita bandingkan dengan Alkitab, tidak sepenuhnya hal itu benar. Justru di dalam Alkitab mengatakan hal yang sebaliknya. Kita ingat yang dikatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Begitu juga kenyataannya. Karena kita tahu bahwa tubuh kita terdiri dari 3 bagian, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Apakah ketika tubuhnya sehat, rohnya otomatis sehat, atau jiwanya otomatis sehat? Nah, justru di dalam Alkitab dikatakan, nah kalau hati kita gembira, kalau jiwa kita dalam keadaan yang baik, justru itu yang menjadi obat buat kita. Artinya apa? 3-tiganya harus sehat. 3-tiganya harus seimbang. Tubuh kita harus dijaga kesehatannya, jiwa kita harus dijaga kesehatannya, dan roh kita juga harus dijaga kesehatannya. Orang yang khawatir, orang yang ketakutan dalam hidupnya biasanya juga mengalami kesakitan. Ya, mereka juga mengalami kesakitan. Orang yang berpikiran negatif, dia bisa mengalami darah tinggi. Orang yang khawatir, dia mengalami penyakit-penyakit dalam tubuhnya. Nah, artinya 3 bagian tubuh ini saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Karena itu kita harus memberikan makanan yang baik dan pola makan yang sehat, pola hidup yang sehat, supaya tubuh kita sehat. Kita juga harus bisa menenangkan jiwa kita dan menyenangkan jiwa kita supaya jiwa kita sehat, dan juga kita harus memberi makan kepada roh kita dengan doa dan firman supaya roh kita juga sehat. Jadi ketika Yohanes memberikan surat kepada Gayus, dia menginginkan apa? Supaya Gayus dalam hidupnya dia baik-baik saja, dia sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Karena itu penting buat kita sebagai orang yang percaya. Jadi sehat dalam segala sesuatu, termasuk juga dalam jiwanya. Kalau kita pada saat ini diperhadapkan dengan wabah yang cukup mengerikan. Awalnya kita tahu orang Indonesia tenang-tenang saja, virus itu nggak akan sampai ke sini karena kita ini di daerah yang tropis, di daerah yang panas, sehingga virus COVID-19 itu tidak akan bisa sampai di sini. Semua orang tenang-tenang saja. Ada juga yang justru mereka menyalahkan negara-negara yang pada saat itu sedang kena wabah itu. Tapi akhirnya apa yang terjadi di luar dugaan, ternyata wabah itu pun akhirnya masuk ke Indonesia. Nah, pada saat wabah itu masuk ke Indonesia, ternyata membuat banyak orang menjadi berpikir ulang. Walaupun dikatakan bahwa virus ini mungkin tidak ganas,
virus ini seperti ini, kita tidak tahu. Tapi toh faktanya bahwa dia menyebar sangat cepat, melebihi virus-virus yang lain sebelumnya. Dan itu yang kemudian membuat orang menjadi khawatir, dan salah satunya yang bisa dilakukan adalah menekan supaya virus ini tidak menyebar dengan lebih cepat. Nah, karena itulah hari ini dengan terpaksa maka kita mengadakan kebaktian di rumah-rumah. Tetapi itu akhirnya membuat kita bisa berpikir dan merenungkan lebih dalam lagi, supaya kita tahu bahwa kesehatan kita penting, karena kita harus bisa menjadi berkat, menjadi contoh bagi banyak orang. Kita sebagai gereja juga awalnya mengalami kebingungan. Kita harus memutuskan seperti apa. Karena di sisi lain kalau kita melihat di dalam Ibrani pasal 10 ayat 25, maka firman Tuhan menegaskan supaya kita tidak meninggalkan pertemuan-pertemuan kejemaatan kita menjelang hari Tuhan. Harus bisa saling menguatkan satu dengan yang lain. Kita tidak boleh meninggalkan persekutuan kita. Kita tidak boleh meninggalkan pertemuan kejemaatan kita. Ini satu dilema buat kita. Selalu ada pro dan kontra, ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Semuanya memiliki dasar yang kuat, dan kalau itu diperdebatkan terus, maka tidak akan ada habisnya. Dan kalau terjadi perdebatan terus, justru malah kita lupa bahwa virus itu semakin menjalar kemana-mana. Di sisi lain juga, kita di dalam firman Tuhan juga maka ditegaskan bahwa kita juga harus patuh kepada pemerintah, karena pemerintah itu berasal dari Tuhan di dalam Roma 13 ayat 1. Jadi antara dua hal ini dipertentangkan, tapi mengingat akan apa yang sudah terjadi di negara-negara lain. Kita belajar dari negeri Tiongkok yang akhirnya mereka membuat isolasi di daerah di mana virus itu menyebar. Dan akhirnya sekarang mereka bisa mengatasinya, bahkan mereka bisa membantu dan menolong negara-negara lain yang saat ini sedang dalam kondisi terkena wabah. Nah, kita bandingkan dengan negara Italia. Mereka lebih santai dalam menghadapinya. Nah, justru apa yang terjadi? Korbannya lebih banyak. Nah, peristiwa-peristiwa inilah yang membuat kita menjadi dilema sebagai gereja Tuhan. Seperti apa, keputusan apa yang harus kita lakukan? Dan akhirnya dengan berat hati dan dengan terpaksa, nah, kita melakukan kebaktian di rumah-rumah dengan cara seperti ini. Tapi saya percaya ini tidak mengurangi makna dari kebaktian kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita saat ini mempunyai kesempatan, karena kita walaupun tidak bertemu satu dengan yang lain, tetapi kita masih bisa disatukan dengan internet. Beda dengan saudara-saudara kita, nenek moyang kita zaman dulu, mereka tidak bisa saling komunikasi karena belum ada internet. Maka yang mereka lakukan adalah mereka harus berjuang lebih keras untuk mendapatkan firman, untuk bisa saling mendoakan satu dengan yang lain. Dan kita patut bersyukur karena ada juga nilai-nilai positif ketika kita bisa memanfaatkan teknologi yang sudah ada. Mungkin ada juga di antara kita yang menyanggah. Kita mungkin berkata begini, kita memang tidak ke gereja, tapi kita masih pergi kerja. Enaklah yang untuk aparatur sipil negara atau PNS. Mereka nggak bekerja pun masih mendapatkan upah, masih mendapatkan gaji. Sedangkan kami yang swasta, bagaimana?
Kadang-kadang kita juga mengalami dilema seperti itu. Masa kita kerja masih diperbolehkan sedangkan kita ke gereja nggak diperbolehkan? Kita juga perlu makan, kita perlu uang. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, harus ada prioritas memang. Karena itu pemerintah kita membatasi 14 hari, artinya 2 minggu. Karena dari 2 minggu itulah maka pemerintah akan bisa mengevaluasi, itu pun kalau semua warga negara patuh. Tapi kalau ada yang tidak patuh juga, nah akhirnya juga menyulitkan pemerintah kita. Dan apa yang terjadi? Yang terjadi wabah itu semakin cepat menyebarnya. Nah, kita sebagai gereja terpanggil untuk menjadi contoh, memberikan teladan kepada banyak orang yang ada di sekitar kita, bahwa cara yang paling efektif untuk bisa meredam dan memutus mata rantai dari wabah ini adalah dengan cara mengisolasi diri atau mengkarantina diri kita di rumah untuk sementara waktu, bukan untuk selama-lamanya, untuk sementara waktu. Nah, dengan cara seperti itulah diharapkan wabah ini tidak meluas dengan cepat. Jadi kita tahu bahwa keputusan selalu ada resikonya. Sekali lagi, ini bukan soal beriman atau tidak beriman, bukan soal takut atau panik, tetapi ini adalah soal di mana kita harus belajar untuk melihat prioritas mana yang harus kita kerjakan tanpa meninggalkan persekutuan kita di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dimanapun Bapak Ibu berada pada saat ini, tetap tenang, tetap kuat, tetap teguh di dalam Tuhan, tetap jaga kesehatan karena kesehatan itu penting. Dan juga kalau kita baca di dalam ayat selanjutnya, dikatakan di ayat 3, sebab aku sangat bersuka cita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran, sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Gayus memberikan kesaksian yang indah kepada orang-orang yang ada di sekitarnya karena dia berpegang teguh pada kebenaran. Ayat yang keempat, bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Dimanapun kita berada, kita sedang menggali kebenaran, kita sedang mencari kebenaran. Karena kebenaran itulah yang memerdekakan kita dan kebenaran itulah yang menjadi dasar untuk kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tetap kuat, tetap teguh di dalam Tuhan. Kita masih bisa berkomunikasi lewat WhatsApp, kita masih bisa berkomunikasi lewat Facebook, kita masih bisa memperhatikan satu dengan yang lain, kita masih bisa menguatkan satu dengan yang lain, walaupun kita tidak bertemu untuk sementara waktu, tetapi jangan sampai persekutuan kita kendor, jangan sampai ikatan kekeluargaan di dalam Tuhan menjadi kendor. Dan kita tetap kuat di dalam Tuhan, kita tetap mencari kebenaran, kita tetap hidup di dalam Tuhan. Nah, kalau ada Bapak Ibu Saudara Saudari yang mungkin ada pertanyaan yang mengganjal, Bapak Ibu silahkan bisa langsung menghubungi saya, ataupun ada meminta pelayanan khusus, entah karena sakit atau apapun juga, jangan segan-segan untuk menghubungi kami, menghubungi gereja supaya kami juga melayani. Jadi pelayanan kita tidak putus. Mungkin kita tidak bisa bersalaman untuk sementara waktu, kita tidak bisa untuk saling menatap satu dengan yang lain, mungkin kita sudah tidak bisa cipika-cipiki lagi, tapi itu untuk sementara waktu. Pasti Tuhan akan melewatkan semuanya ini dan kita tetap waspada. Nah, ini yang menjadi perenungan kita pada saat ini. Tetap menjaga kesehatan, kalau kita keluar rumah tetap juga menjaga kesehatan. Dan supaya firman ini menolong kita
bahwa memang tidak mudah untuk mengambil keputusan, tidak mudah untuk menjaga kesehatan, tetapi dengan pertolongan Roh Kudus pasti kita bisa melakukannya dengan baik. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, selamat berbakti di rumah-rumah, selamat berkumpul dengan keluarga, menguatkan keluarga, saling memperhatikan di dalam keluarga. Mungkin selama ini kita jarang ketemu dengan keluarga satu dengan yang lain. Inilah saatnya kita untuk mendekatkan diri di dalam keluarga. Selalu ada hikmah di balik banyak hal dan persoalan di dunia ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Kami memang tidak bisa bertemu dan berkumpul secara langsung, tapi kami percaya Tuhan menolong kami. Persekutuan kami tidak putus, tetapi persekutuan kami tetap utuh. Kami terus bisa mencari kebenaran, merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Kami berdoa supaya wabah ini cepat berlalu. Kami berdoa supaya semua dapat ditangani dengan baik. Demikian juga pemerintah yang kerja keras untuk bisa mencari solusi yang terbaik untuk wabah ini Tuhan. Kami serahkan kepadamu untuk mereka. Demikian juga kami, ajari kami untuk menjaga kesehatan, karena kami tahu kesehatan itu penting supaya kami bisa menjadi berkat, mempunyai kesempatan untuk kami melayani Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Dalam Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.